Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri Imtazaz Zaitu Taqwa, yang kedua yaitu Hendi Wika Nur Hidayat, dan yang ketiga Dela Lufianti. Akan membawakan sebuah makalah yang berjudul Masa Dewasa Awal. Langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian masa dewasa awal. Masa dewasa awal adalah peralihan dari masa remaja. Masa remaja yang ditandai dengan pencarian identitas diri pada masa awal dewasa. Identitas diri ini dapat secara sedikit demi sedikit sesuai dengan umur, kronologis, dan mental agennya. Berbagai masalah juga muncul dengan bertambahnya umur pada masa dewasa awal. Dewasa awal adalah masa peralihan dari ketergantungan masa mandiri, baik dari segi ekonomi, kebebasan menentukan diri sendiri, dan pandangan tentang masa depan sudah realistis. Dewasa awal juga sering disebut juga dewasa muda, yaitu antara umur 20 sampai 40 tahun, yang merupakan tahapan yang paling dinamis sepanjang rentang kehidupan manusia. Sebab seseorang mengalami banyak perubahan progresif secara fisik, kognitif, maupun psikologis. Untuk menuju integritas secara fisik, kognitif, maupun psikologis emosional, untuk integrasi kepribadian dan semakin matang dan bijaksana, seseorang dewasa telah menunaikan tugas perkembangan masa remaja seperti telah menyelesaikan pendidikan menengah maupun atas, mengikuti dan menamatkan pendidikan tinggi atau universitas, meneliti maupun meraih puncak karir, membentuk dan membina rumah tangga baru, berpartisipasi sebagai warga secara aktif dan produktif. Erikson mengatakan bahwa seseorang yang digolongkan dalam usia dewasa awal berada dalam tahan hubungan hangat, dekat, dan komunikatif dengan atau melibatkan kontak seksual. Bila gagal dalam bentuk keintiman, maka ia akan mengalami apa yang disebut isolasi. Secara hukum, seseorang dikatakan dewasa bila sudah menginjak usia 21 tahun, meskipun belum menikah atau sudah menikah. Di Indonesia, batas kedewasaan adalah 21 tahun. Hal ini berarti bahwa usia seseorang sudah dianggap dewasa dan selanjutnya sudah dianggap mempunyai tanggung jawab perbuatan-perbuatannya. Menurut Hafik Hirsch, tugas perkembangan dewasa awal adalah menikah dan membangun suatu keluarga, mengelola rumah tangga, mendidik atau mengasuh anak, memikul tanggung jawab sebagai warga negara, membuat hubungan dengan suatu kelompok sosial tertentu, dan melakukan suatu pekerjaan. Dewasa awal merupakan masa permulaan di mana seseorang mulai menjalin hubungan secara intim dengan lawan jenisnya. Berdasarkan uraian di atas, penelitian dapat menyimpulkan bahwa usia dewasa awal adalah usia di antara 20 sampai 40 tahun. Dewasa madya merupakan tahapan yang paling dinamis sepanjang rentang kehidupan manusia, dan pada saat ini pula salah satu tugas perkembangan dewasa awal adalah menikah atau membangun rumah tangga. Memasuki materi yang kedua, yaitu ciri-ciri masa dewasa awal. Hurlock pada 2011 menguraikan secara ringkas rinci-rinci dewasa yang menonjol pada masa-masa dewasa awal sebagai berikut. Yang pertama, masa dewasa dini sebagai masa pengaturan. Masa dewasa awal merupakan masa pengaturan. Pada masa ini, individu menerima tanggung jawab sebagai orang dewasa, yang berarti seorang pria mulai membentuk bidang pekerjaan yang ditangani sebagai karirnya. Yang kedua, yaitu masa dewasa dini sebagai usia produktif. Orang tua merupakan salah satu peran yang paling penting dalam hidup orang dewasa. Orang yang kawin berperan sebagai orang tua waktu saat ia berusia 20 atau 30 tahun. Yang ketiga, yaitu masa dewasa dini sebagai masa bermasalah. Dalam tahun-tahun awal masa dewasa, banyak masalah baru yang harus dihadapi seseorang. Masalah baru ini dari segi utamanya berbeda dengan dari masalah yang sudah dialami sebelumnya. Yang keempat, yaitu masalah dewasa dini sebagai masalah ketenggangan emosional. Pada masa ini banyak individu sudah mampu memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi. Yang kelima, yaitu masa dewasa sebagai masa terasingan sosial. Keterasingan diintensikan dengan adanya semangat bersaing dan hasrat kuat untuk maju dalam karir, sehingga keramah tamahan masa remaja diganti dengan persaingan dalam masyarakat dewasa. Yang ketujuh, yaitu masa dewasa dini sebagai masa komitmen. Setelah menjadi orang dewasa, individu akan mengalami perubahan di mana mereka akan memiliki tanggung jawab sendiri dari komitmen-komitmen sendiri.
Yang ketujuh yaitu masa dewasa dini sering merupakan masa ketergantungan. Meskipun telah mencapai status dewasa, banyak individu yang masih ketergantungan pada orang-orang tertentu dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Ketergantungan ini mungkin pada orang yang membiayai pendidikan. Yang kedelapan yaitu masa dewasa dini sebagai masa perubahan nilai. Perubahan nilai ini disebabkan karena beberapa alasan, yaitu individu ingin diterima oleh anggota kelompok orang dewasa. Individu menyadari bahwa kelompok sosial berpedoman pada nilai-nilai konvensional dalam hal keyakinan dan perilaku. Yang kesembilan yaitu masa dewasa dini adalah penyesuaian diri dengan cara hidup baru. Masa individu banyak yang mengalami perubahan di mana gaya hidup baru paling menonjol di bidang perkawinan dan peran orang tua. Yang ke-10 yaitu masa dewasa dini sebagai masa kreatif. Orang yang dewasa tidak terikat oleh ketentuan dan aturan orang tua maupun guru-gurunya, sehingga terbebas diri. Terbelenggu ini bebas untuk berbuat apa yang mereka inginkan. Bentuk kreativitas ini tergantung dengan minat dan kemampuan individual. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri usia dewasa awal yaitu dewasa dini sebagai masa pengaturan, dewasa dini sebagai usia produktif, dewasa dini sebagai masa bermasalah, dewasa dini sebagai masa ketenggangan sosial, dewasa dini sebagai masa terasingan sosial, dewasa dini sebagai masa komitmen, dewasa dini sebagai sering merupakan masa ketergantungan, dewasa dini sebagai masa perubahan nilai, dewasa dini sebagai masa penyesuaian diri dengan cara hidup baru, dan yang terakhir yaitu dewasa dini sebagai masa kreatif. Di sini saya ingin melanjutkan materi selanjutnya, yaitu karakteristik masa dewasa awal. Harlock menguraikan 10 karakteristik penting yang menonjol pada tahun-tahun dewasa awal, yaitu masa dewasa awal sebagai masa pengaturan. Pada masa ini, individu akan mencoba-coba dan menentukan mana yang sesuai, yang dirasa dapat memberi kepuasan permanen bagi dirinya. B. Masa dewasa awal sebagai masa usia produktif. Pada rentang usia ini adalah masa-masa yang cocok untuk menentukan pasangan hidup. C. Masa dewasa awal sebagai masa bermasalah. Hal ini disebabkan pada masa ini individu harus menyesuaikan diri dengan peran baru yang dimilikinya. D. Masa-masa dewasa awal sebagai masa ketegangan emosi. Ketika seseorang berumur antara 18 sampai 39 tahun, kondisi emosionalnya cenderung tidak terkendali. E. Masa dewasa awal sebagai masa keterasingan sosial. Berakhirnya pendidikan formal dan masuknya seseorang dalam pola kehidupan orang dewasa, yaitu karir, perkawinan, dan rumah tangga. F. Masa dewasa awal sebagai masa komitmen. Pada masa ini, individu juga akan mulai sadar akan pentingnya sebuah komitmen. G. Masa dewasa awal merupakan masa ketergantungan. Pada masa dewasa awal, individu cenderung masih mempunyai ketergantungan pada orang tua ataupun organisasi. H. Masa dewasa awal sebagai masa perubahan nilai. Nilai-nilai yang dimiliki pada masa dewasa awal akan berubah karena pengalaman dan hubungan sosialnya semakin luas. I. Masa-masa dewasa awal sebagai masa penyesuaian diri terhadap cara hidup baru. J. Masa dewasa awal sebagai masa kreatif. Bentuk kreativitas yang terlihat sesudah individu menjadi dewasa tergantung pada kemampuan, minat, potensi, dan kesempatan. Menurut Havigers, individu dewasa awal memiliki karakteristik antara lain: A. Memilih pasangan. Individu dewasa awal akan mulai menjalin hubungan dengan lawan jenis dan memilih pasangan yang dirasa sesuai dengan dirinya. B. Belajar hidup bersama orang lain sebagai pasangan. C. Mulai berkeluarga. D. Membesarkan anak. E. Mengatur rumah tangga. F. Mulai bekerja. G. Mendapatkan tanggung jawab sebagai warga negara. Dan H. Menemukan kelompok sosial yang cocok. Selanjutnya, fase-fase perkembangan pada usia dewasa. 1. Struktur dalam rentang kehidupan. Teori pertahapan biasanya banyak dikenal.
Dengan menggunakan metode pertahapan dimungkinkan untuk membandingkannya jalan hidup seseorang secara tematik. Dengan demikian, maka terciptalah pengertian yang formal dan universal. Dua jenis teori pertahapan. Erikson. Mengenai teori tentang kehidupan Erikson 1963, setelah masa remaja, yaitu masa penemuan identitas seseorang sekaligus memasuki masa dewasa awal yang ditandai dengan penemuan intimitas atau isolasi. B. Levinson 1978 mempelajari fase-fase hidup manusia. Perhatiannya lebih tertuju kepada siklus hidup daripada jalan hidup seseorang. Ia mencari pola universalnya daripada periode hidup yang berurutan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang dewasa awal, perubahan fisik pada masa dewasa awal. Sepanjang masa kanak-kanak dan remaja, tubuh bertambah besar dan kuat, koordinasi meningkat, dan sistem sensoris lebih efektif dalam mengumpulkan informasi. Setelah tubuh mencapai kemampuan dan efisiensi maksimum, penuaan biologis mulai terjadi, penurunan terpengaruh biologis dan pemfungsian organ dan sistem yang berlaku umum bagi seluruh individu manusia. Sejumlah faktor kontekstual termasuk susunan genetik, gaya hidup, lingkungan tinggal, dan periode sejarah khas dari masing-masing orang akan mempengaruhi penuaan biologis, dan masing-masing bisa mempercepat atau memperlambat terkait usia. Seperti kita ketahui bersama bahwa penuaan biologis sifatnya tidak tetap. Penuaan biologis bersifat dari hasil gabungan dari banyak penyebab. Sebagian beroperasi di tingkat DNA, sebagian lain di tingkat sel, dan sebagian lain di tingkat jaringan, organ, dan keseluruhan tubuh organisme. Hal ini sebagian disebabkan oleh perubahan pada timus atau kelenjar kecil yang terletak pada bagian atas dada, yang sedang besar-besarnya selama masa remaja dan kemudian menyusut sampai tidak terdeteksi di usia 50 tahun. Selanjutnya, penurunan kesuburan perempuan sebagian besar disebabkan oleh semakin berkurangnya jumlah dan kualitas sel telur atau ovum. Pada sebagian perempuan memiliki siklus menstruasi normal, tapi tidak hamil karena cadangan sel telur mereka terlalu sedikit, atau bisa juga menjadi penyebab utama adalah faktor usia, sehingga berkurang sel telur atau ovum dari segi kualitas maupun kuantitas. Memfungsikan sekaligus mengoptimalkan perkembangan fisik pada usia dewasa dengan menerapkan apa yang kita ketahui tentang membina hidup sehat di usia dewasa, antaranya untuk saran yaitu terapkan pola makan sehat, deskripsi membiasakan diri dengan orang sekeliling untuk menerapkan pola makan sehat, makan secukupnya, dan belajar untuk membedakan antara benar-benar lapar dan benar-benar bosan atau stres. Pertahankan bobot normal, mengatur pola makan seimbang, dan berolahraga secara teratur. Jaga kebugaran tubuh yaitu memilih untuk waktu tertentu berolahraga dan melakukan secara konsisten agar menyenangkan, bisa dilakukan dengan pasangan atau teman dan saling menguatkan. Terapkan perilaku seksual bertanggung jawab dan sehat. Mempelajari anatomi dan memfungsikan seksual, juga melindungi diri dari penyakit menular seksual. Kelola stres. Berusaha untuk menyeimbangkan antara pekerjaan, keluarga, dan waktu santai. Mengenali dengan baik pemicu stres dan cara efektif untuk mengatasinya, sehingga saat mengalami menjadi lebih siap. Melakukan olahraga secara teratur dan meluangkan waktu setiap hari untuk relaksasi dan refleksi tenang.
Sekian penjelasan dari kelompok 6. Bila ada kurang atau lebihnya, kami dari kelompok 6 meminta maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah, waridha walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.